penemuan hukum. Tujuan pembelajaran. Tujuan instruksi umum, memahami konsep dasar hukum, dan metode dalam penemuan hukum untuk menciptakan hukum yang adil dan sesuai kebutuhan masyarakat. Tujuan instruksional khusus. A. Pengertian penemuan hukum. Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas berwenang, dilakukan ketika undang-undang tidak jelas atau absen. Bertujuan menciptakan hukum yang konkret, adil, dan sesuai kebutuhan masyarakat. B. Dasar-dasar penemuan hukum. Dasar penemuan hukum meliputi hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, jurisprudensi, serta asas-asas dan nilai yang hidup di masyarakat. C. Metode penemuan hukum. Metode penemuan hukum mencakup interpretasi, analogi, dan konstruksi. Sumbernya adalah perundang-undang hukum tak tertulis, jurisprudensi, dan ilmu pengetahuan. Memecahkan masalah hukum. A. Tujuan pengetahuan hukum. Yang pertama, mempelajari seluk-beluk hukum, asal-usul, asas, sistem perkembangan. Yang kedua, menelaah hukum sebagai fenomena kehidupan manusia. Yang ketiga, membuka wawasan tentang sistem hukum dan perannya dalam masyarakat adil. Yang terakhir, menjelaskan inti dan tujuan bagian-bagian penting ilmu hukum. B. Identifikasi dan perumusan masalah hukum. Yang pertama, pengumpulan fakta relevan. Yang kedua, klarifikasi hakikat permasalahan hukum. Dan yang ketiga, identifikasi dan pemilihan isu hukum yang relevan. Pemecahan masalah hukum yang efektif sangat penting untuk mencapai keadilan dalam setiap proses hukum. C. Aplikasi dalam praktik dan peradilan. Meliputi penyusunan legal opinion, analisis kasus, dan penentuan solusi hukum berdasarkan kaidah yang berlaku. Pengertian penemuan hukum. Penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum dasolen yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret dasein tertentu. Yang pertama, konkretisasi dan individualisasi. A. Mengubah norma umum abstrak menjadi terapan kasus spesifik. B. Menjembatani hukum abstrak dan realitas konkret. Yang kedua, dasolen vs dasein. Dasolen, norma ideal peraturan hukum. B. Dasein, realitas faktual atau peristiwa konkret. C. Penemuan hukum menyelaraskan keduanya. Yang manusia dan seleksi subjektif. A. Hukum adalah produk manusia, tidak selalu sempurna. B. Hakim menafsirkan dan memilih aturan yang relevan. C. Melibatkan hati nurani dan penilaian subjektif. Sistem penemuan hukum. Penemuan hukum adalah proses di mana hakim mengidentifikasi, menginterpretasi, dan membentuk norma hukum untuk kasus konkret, terutama saat undang-undang tidak lengkap atau belum jelas. Pertama, sistem penemuan hukum otonom. A. Hakim berkontribusi dengan pemikiran mandiri dalam memutus perkara. B. Menciptakan prinsip hukum baru atau menginterpretasi hukum yang ada. C. Bersumber pada jurisprudensi dan perjanjian kerjasama. D. Bertujuan mengisi kekosongan atau meningkatkan kualitas. Yang kedua, sistem penemuan hukum heteronom. A. Hakim terikat pada kaidah hukum yang disodorkan dari luar dirinya. B. Penemuan hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan. C. Sumber undang-undang dan peraturan pemerintahan perda. D. Berfungsi sebagai standar minimal yang harus dipatuhi. Sistem penemuan hukum di Indonesia. A. Keterikatan hakim pada undang-undang atau heteronom. Hakim terikat pada hukum tertulis atau undang-undang sebagai pedoman utama dalam proses pengadilan. 1. Asas legalitas. Sumber hukum meliputi undang-undang, hukum tidak tertulis, doktrin, dan jurisprudensi sebagai pedoman. B. Unsur otonom dan peran melengkapi.
hakim memiliki kewenangan penemuan hukum untuk melengkapi dan menciptakan hukum. 1. Hukum progresif. Wajib mengenali nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, menafsirkan Sumber penemuan hukum. Penemuan hukum adalah proses pembentukan dan penafsiran hukum oleh hakim atau petugas berdasarkan undang-undang, kebiasaan, dan prinsip lainnya untuk menyelesaikan peristiwa hukum. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Sumber utama yang paling formal dan hierarkis meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan regulasi lainnya. Hakim wajib merujuk pada ketentuan yang ada dalam pasal-pasal. Prioritas undang-undang. Yang pertama, 41 rancangan undang-undang Prolegnas Prioritas 2025. Yang kedua, 21 rancangan undang-undang disahkan dari Prolegnas 2025. Hukum kebiasaan. Norma yang hidup dan ditaati masyarakat secara turun-temurun. Yang ketiga, jurisprudensi. Putusan hakim terlebih dahulu sebagai pedoman khusus serupa. Yang keempat, perjanjian internasional. Kesepakatan antara negara yang mengikat dan jurisprudensi nasional. Yang kelima, doktrin. Pendapat atau ajaran ahli hukum termuka sebagai referensi. Metode penemuan hukum. Interpretasi sebagai metode utama. Metode untuk menjelaskan dan memperjelas teks undang-undang yang tidak jelas agar dapat diterapkan pada peristiwa konteks. Yang pertama, wajib dilakukan oleh hakim. Yang kedua, memastikan penerapan hukum yang tepat. Yang ketiga, membantu menemukan kaidah metode penafsiran klasik. Yang pertama, gramatika. Penafsiran berdasarkan makna kata-kata, susunan bahasa, atau bunyi sesuai kaidah bahasa sehari-hari. Yang kedua, sistematik. Mengaitkan ketentuan hukum dengan peraturan lainnya dalam sistem perundang-undangan secara keseluruhan, memastikan konsistensi. Yang ketiga, historis. Menyusun sejarah pembentukan undang-undang termasuk maksud pembuatnya pada waktu itu. Yang kelima, teologis. Berorientasi pada tujuan atau maksud kemasyarakatan dari ketentuan hukum disesuaikan dengan perkembangan sosial. Metode penafsiran tambahan. Jenis-jenis penafsiran tambahan. A. Interpretasi komparatif, melibatkan studi perbandingan berbagai penafsiran atau teks untuk menemukan persamaan dan perbedaan serta memahami konteks yang lebih luas. B. Interpretasi antipatif, pendekatan yang mempertimbangkan dampak atau konsekuensi masa depan dari suatu penafsiran, berusaha meramaikan kebutuhan atau perubahan yang akan datang. C. Penafsiran ototentik atau resmi, penafsiran yang berasal dari otoritas yang berwenang atau sumber resmi, memberikan kejelasan dan kepastian hukum. D. Penafsiran interdisipliner, pendekatan yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu teks atau fenomena. Pengaruh ajaran von Sassini. Pendiri Mesbah Sejarah Hukum menekankan teori jiwa rakyat atau hukum yang berkembang secara organik dari kesadaran kolektif masyarakat. Kesimpulan. A. Pentingnya penemuan hukum. Yang pertama, keadilan relevan. Yang kedua, kepastian hukum. Dan yang ketiga, adaptasi kasus unik. B. Integritas metode dan sumber. Yang pertama, analisis holistik. Yang kedua, sumber hukum beragam. Dan yang ketiga, preseden dan doktrin.